Nah, berikut adalah beberapa hal yang kita dapatkan dari pentingnya mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, membangun karakter bangsa. Melalui pendidikan kewarganegaraan, individu akan memahami nilai-nilai, norma, dan etika yang menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini membantu dalam membentuk karakter dan identitas bangsa yang kuat. Nah, yang kedua, memahami hak dan kewajiban. Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan tentang hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dengan pemahaman ini, seseorang dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam masyarakat dengan lebih baik. Lalu yang ketiga, mengembangkan kemampuan kritis. Melalui studi pendidikan kewarganegaraan, individu dilatih untuk berpikir kritis, analitis, dan bertindak secara demokratis. Ini penting untuk menghasilkan warga negara yang cerdas dan mampu menilai informasi dengan bijaksana. Lalu yang keempat, meningkatkan partisipasi dalam pemerintahan. Dengan pemahaman yang baik tentang sistem pemerintahan dan tata negara, seseorang akan lebih cenderung untuk terlibat dalam proses demokrasi dan partisipasi dalam pembangunan negara. Yang kelima, menyadari peran dalam masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan tentu membantu seseorang untuk lebih menyadari peran dan kontribusi mereka dalam masyarakat, baik dalam lingkup lokal maupun global. Dengan memahami pentingnya pendidikan kewarganegaraan, individu dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Hal-hal yang menjadi tantangan dalam mempelajari atau menerapkan pendidikan kewarganegaraan bagi peserta didik ada 3. Yang pertama, ketidakminatan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya minat atau motivasi dari peserta didik untuk memahami materi pendidikan kewarganegaraan. Hal ini bisa disebabkan oleh ketidaktahuan akan pentingnya materi tersebut dan kurangnya pemahaman akan relevansi topik-topik yang diajarkan. Yang kedua, kesulitan memahami konsep materi dan dalam pendidikan kewarganegaraan seringkali melibatkan konsep-konsep abstrak seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan sistem pemerintahan. Peserta didik mungkin mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep ini secara mendalam. Lalu yang terakhir adalah keterbatasan sumber belajar. Faktor terkait dengan kurangnya sumber belajar yang relevan dan mudah diakses juga dapat menjadi tantangan dalam memahami materi pendidikan kewarganegaraan secara mendalam. Bagaimana cara mahasiswa menerapkan pendidikan kewarganegaraan? Pertama adalah pemahaman nilai-nilai kewarganegaraan. Mahasiswa perlu memahami nilai-nilai kewarganegaraan yang termuat dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Konstitusi Negara. Ini meliputi nilai-nilai seperti gotong royong, keadilan, demokrasi, dan hak asasi manusia. Yang kedua, penerapan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa dapat menerapkan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari seperti menghormati perbedaan, turut serta dalam kegiatan sosial, dan menjunjung tinggi nilai keadilan. Yang ketiga, menjadi seseorang yang membawa perubahan positif. Mahasiswa dapat menjadi seorang yang membawa perubahan positif dalam masyarakat dengan menerapkan nilai-nilai kewarganegaraan dalam berbagai aktivitas dan interaksi sosial. Yang keempat, menjadi pelopor kesadaran kewarganegaraan. Mahasiswa dapat menyebarkan kesadaran kewarganegaraan kepada orang lain, baik melalui kegiatan edukasi, sosialisasi, nilai-nilai kewarganegaraan, atau melalui karya tulis dan publikasi seperti makalah, jurnal-jurnal. Lalu yang terakhir adalah menyebarkan informasi yang akurat atau bukan hoax. Mahasiswa dapat membantu menyebarkan informasi yang akurat, tidak menyesatkan mengenai isu-isu kewarganegaraan dan sosial kepada masyarakat luas. Dari materi
27-34 di sana membahas tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Jika kita berbicara tentang hak dan kewajiban, maka seorang warga negara memiliki hak yaitu beragama dengan bebas, lalu memperoleh pendidikan yang baik, lalu memperoleh hak untuk merasa aman. Nah, untuk mencapai hak tersebut ada pula kewajiban yang harus dilakukan oleh warga negara, yaitu seperti kita membayar pajak, lalu kita juga menaati peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, sebaliknya pun pemerintah dapat mempunyai kewajiban yaitu memenuhi keperluan atau aspirasi masyarakat. Nah, seperti melalui pembangunan jalan raya atau jembatan, pemerintah dapat memenuhi permintaan aspirasi masyarakat setelah dipilihnya mereka melalui pemilu secara demokratis.